Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kultum saya pada sore hari ini, saya mau mengangkat tentang penyakit hati dalam Islam, ya. Jadi semua manusia, semua makhluk hidup yang memiliki hati pasti ada penyakit hatinya, ya. Bukan manusia itu kalau dia tidak memiliki penyakit hati. Nah, namun kita sebagai manusia harus bisa memperbaiki hati kita ini, ya, menjauhkan diri kita ini dari penyakit-penyakit hati, ya. Karena penyakit hati ini sesungguhnya adalah sebenarnya kebiasaan yang bisa mempengaruhi perilaku dan pergaulan kita, ya, dari hati kita ini. Ketika hati kita baik, ketika hati kita bersih, ketika hati kita suci, maka perbuatan dan perilaku kita itu insya Allah terpuji semua. Namun sebaliknya, apabila hati kita ini penuh dengan penyakit hati, maka pikiran, perilaku kita juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua ini, untuk selalu menjaga kesucian hati kita, menjaga kebersihan hati kita, ya. Nah, saya ini berbicara dalam konteks penyakit hati dalam agama Islam, ya. Jadi memang tidak dipungkiri itu bahwa manusia itu memiliki penyakit hati. Jadi yang saya bahas di sini penyakit hati yang pertama adalah amarah. Adakah manusia? Saya bertanya, adakah ibu-ibu di sini yang tidak pernah marah? Saya marah-marah saya. Saya marah-marah. Itu namanya manusia, ya. Itu jadi bukan manusia kalau tidak marah, ya. Saya yakin di sini yang tidak pernah marah mungkin hanya Tante Hanata, mungkin, ya, tidak marah. Iya. Karena apa? Maksudnya jiwanya tenang apa? Kalau kayak kita ini luar biasa ini, ya. Marahnya termasuk saya, ya. Semua. Oh, tidak pernah marah, ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, sumber utama penyakit hati ini adalah setan, ya. Jadi itu setan yang mempengaruhi pikiran kita, hati kita, itu adalah setan. Orang yang marah itu berarti terkena bujukan setan, ya, termakan dengan bujukan setan, Tergoda. Tapi memang amarah itu ada, tapi kita sebagai manusia harus pandai-pandai bisa mengontrol amarah kita, ya. Jadi ada cara mengontrolnya amarah kita. Ketika kita marah itu pasti kita mau berdiri, ya. Tadinya kita duduk, kalau kita marah itu pasti kita berdiri, ya. Karena mau marah ini, mau marah, pasang tanduknya. Tapi kalau cara mengontrolnya marah kita, ketika kita marah itu berdiri, maka kita harus duduk, ya. Kalau kita sudah marah itu kita duduk, kasih tenangkan diri. Kalau tidak bisa masih marah juga duduk, maka baring. Kita harus baring. Nah, kalau masih baring itu masih marah, apa yang kita lakukan? Saya yakin tidak bisa tidur ibu. Tapi bangunlah. Tapi kalau sudah baring juga masih marah, maka ingatlah ketika kita marah itu ingat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setannya. Itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi saya yakin kalau sudah marah ibu tidak ada yang diingat itu. Mengomel saja diingat, ya. Tapi biasakanlah ketika kita mau marah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalau kita sudah mengucapkan ta'awudz masih marah, maka pergi berwudu. Dinginkan ini tangan kita, dinginkan muka kita, dinginkan kepala kita dengan berwudu. Tidak ada yang begitu kalau jalan marah angin-angin sama juga itu biar sama berwudu. Begitu kan? Ya, jadi kita berwudu. Itu adalah cara, sebenarnya salah satu cara, karena yang mengontrol amarah kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Biar kita disadarkan sama orang itu bukan dari dirinya kita, ya. Jadi itu. Kalau marah silahkan duduk, ya. Kalau masih marah juga duduk, berbaring. Masih marah juga tidur.
bangun saja ya, bangun berwudu, kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan ya. Kemudian itu yang pertama, penyakit hati yang marah. Kemudian yang kedua adalah riya, pamer ya. Apalagi kita ibu-ibu ini pamer dengan riya ini ya. Salah satu penyakit hati, riya sendiri memiliki unsur penipuan terhadap diri kita sendiri sebenarnya ya. Kalau kita pamer atau riya itu sebenarnya bukan kita tipu siapa, tapi kita tipu diri kita sendiri sebenarnya ya. Karena kenapa? Kalau kita pamer atau riya, mau riya itu pasti kita ingin yang semua kita yang itu kan menikahi, kita mau wow begitu kan. Tapi itu kan menipu diri kita sendiri sebenarnya. Bukan siapa-siapa yang kita tipu, tapi diri kita sendiri. Karena kita selalu berpikirannya yang sehingga membuat hati kita ada rasa pamernya, riangnya sombong. Nah, untuk mengatasi riya ini adalah selalu berpikir, selalu merendah diri, ya. Kita rendahkan diri, janganlah kita selalu yang mau, yang Coba kita mengingat diri kita bahwa kita ini banyak kesalahan, kita ini banyak dosa, kita ini belum bagus perbuatanku, masih banyak kekuranganku. Saya yakin kalau orang yang berpikir begitu, maka untuk sifat penyakit hati riya atau pamernya itu akan berkurang. Kalau selalu mengingat, saya kasar masih kurang, saya kasar masih banyak dosaku, banyak kesalahanku, banyak perbuatanku yang salah, belum ada. Insya Allah dengan sendirinya itu penyakit riya itu akan hilang dalam hati kita. Kalau kita selalu merendahkan diri, ya. Semoga ibu-ibu di sini semua adalah ibu-ibu yang bebas dari penyakit riya dan pamer ini ya. Semoga tidak ada. Iya. Nah, kalau kita bersifat rendah hati, insya Allah akan terkikis semua sifat-sifat yang kurang baik terhadap diri kita ya. Selalu kita melihat ke bawah, jangan selalu kita melihat ke atas. Karena kalau kita melihat ke atas terus lama kita tersandung karena tidak lihat jalanan. Jadi rendah dirilah ya, tempatkan diri kita serendah-rendahnya. Kemudian penyakit hati yang ketiga adalah iri hati dan dengki. Nah, ini iri hati dan dengki. Contohnya ibu misalnya mamanya beli kipas angin. Yang lain di rumahnya itu kepanasan. Ya, itu juga bisa iri hati. Jadi ini semua penyakit-penyakit hati yang harus kita hindarkan dalam diri kita ya. Tapi memang semua sih semua manusia memiliki sifat seperti itu, cuman kita harus mengontrol diri kita ya, hindarkan diri kita dari penyakit hati iri, dengki ya. Ini iri dan dengki, penyakit SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Ya itu, mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit SMS ini dan kita jangan menyimpan, jangan memupuk penyakit SMS. Kita buang saja penyakit SMS ini ya. Kita ini untuk mengatasi sifat ini adalah kita atasi dengan harus selalu mengingat segala dosa-dosa kita ya. Yang kita perbuat dan kita selalu bersyukur kepada Allah ya. Ketika kita selalu bersyukur kepada Allah, yakin penyakit iri hati ini tidak akan timbul dalam hati kita ini ya. Jadi kita harus selalu bersyukur, syukuri apa yang ada pada diri kita ya. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Karena kalau kita bandingkan, kita tidak akan pernah sama dengan orang lain ya. Jadi kita syukuri apa yang ada pada diri kita, jangan kita berusaha menjadi hidup orang lain ya. Jadi dengan begitu kalau selalu bersyukur, insya Allah penyakit dengki dan iri hati akan hilang dari kita. Nah, kemudian ada obatnya. Insya Allah semua penyakit, termasuk penyakit hati ini ada obatnya. Yang pertama itu
membaca Al-Quran. Coba perbanyak membaca Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian sibukkan diri kita dengan berpuasa. Puasa itu misalnya kita puasa Senin Kamis. Saya yakin itu sebagai benteng juga. Oh, saya hari ini berpuasa. Saya tidak mau begini-begini ya. Itu salah satu pagar juga. Jadi mengurangi penyakit hati. Kemudian perbanyak tahajud. Kemudian merendahkan diri itu, merendahkan diri. Jangan pernah kita merasa yang di hadapan siapa saja ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bergaul dengan orang-orang soleh ya. Ini pertemanan ini juga sangat mempengaruhi penyakit-penyakit hati ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah penyakit-penyakit hati ini akan berkurang. Kenapa? Karena kan kalau kita sudah mulai mau pamer, kita mau iri, pasti dia ingatkan, jangan begitu, tidak boleh. Kita bersyukur dengan keadaan seperti sekarang ini. Kan ada yang ada yang mengingatkan. Nah, begitu. Karena kalau tidak ada, ketemunya itu langsung akan komporin yang lain. Jadi itu. Iya, betul ini. Nah, itu ya. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu ini majelis taklim bergaul, insya Allah sudah ada yang saling mengingatkan nanti. Jangan begitu karena begini. Nah, insya Allah kalau teman-teman kita soleh semua, insya Allah kita akan terhindar. Nah itu. Kemudian untuk membuat hati kita bersih, ya itu kita harus berusaha untuk hati kita ini bersih adalah selalu mengingat Allah ya. Selalu kita mengingat Allah, selalu membasahi lisan-lisan kita dengan zikir-zikir menyebut asma Allah. Kemudian selalu kita menanamkan prasangka baik. Jangan sama sekali kita harus berprasangka baik.